Terima kasih Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi pemirsa. Kami akan melanjutkan perbincangan dengan Ustadz Sandi, Ustadz Qurtubi dan juga Mas Dendi. Nah, tadi Ustadz Qurtubi, tadi kan sudah dijelaskan mengenai program umroh bersama Ustadz Abdul Somad itu sendiri ya. Nah, untuk teknisnya seperti apa, kemudian proses nanti di sananya seperti apa Ustadz? Apakah nantinya kita akan terus-terusan ketemu Ustadz Abdul Somad kah? Atau mungkin ada momen-momen tertentu yang nantinya kita bisa lakukan bersama dengan Ustadz Abdul Somad itu seperti apa, Ustadz? Baik, terima kasih. Jadi umroh bersama dengan Ustadz Abdul Somad ini pertama kita ada kajian di Madinah satu kali, kemudian ada kajian di Mekah satu kali, dan ada umroh bersamanya satu kali. Jadi ketika di Madinah, biasanya kan di Madinah orang mengambil mikotnya dari Madinah. Jadi sebelum jamaah itu melaksanakan mikot, mengambil mikot di Bir Ali, mereka dapat kajian dulu dari Tuan Guru, dapat materi dari UAS, sehingga apa yang mesti dijaga dalam melaksanakan ibadah umroh, bagaimana teknis ibadah, pelaksanaannya, terus hal-hal yang bisa membatalkan umrohnya, itu dijelaskan ketika di Madinah. Kemudian biasa kita buat itu di kebun kurma, jadi ada suasana memang sedang di Tanah Suci, kemudian foto bersama dengan beliau di kebun kurma. Nah setelah itu kemudian berangkat melaksanakan ibadah umroh di Mekah. Nah di Mekah itu kita kumpul di satu titik, nanti bergerak bersama untuk melaksanakan tawafnya 7 putaran, kemudian setelah itu sa'i dari Safa dan Marwah, kemudian tahallul. Nah itu pun nanti beliau yang akan mentahalulkan jamaah jika memang bisa berbarengan terus pelaksanaannya. Nah kemudian setelah itu selang 1 hari kita ada kajian lagi di Mekah Al-Mukarramah. Nah di Mekah itu kajian seputar memaknai umrohnya. Jadi di Madinah seputar bagaimana beribadah umroh itu yang benar. Kemudian setelah berumroh di Mekahnya dijelaskan makna-makna dari pelaksanaan umroh, sehingga kemudian itu menjadi ilmu yang mudah-mudahan membekas dalam diri para jamaah sampai dibawa pulang ke tanah air. Kita mendapatkan banyak ilmu dari beliau, kemudian juga tuntunan bagaimana cara beribadah yang baik dan benarnya. Di samping nanti dari Ustadz Sandi juga tentu akan secara rutin memberikan pembekalan ya. Tapi secara umum juga Ustadz Somad akan memberikan materi itu juga nanti kepada jamaah. Oke, Ustadz Qurtubi, apa sih pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh jamaah pada saat melakukan umroh bersama Ustadz Abdul Somad? Yang pertama tentu ada dia merasakan jadi beda ya ketika mendapatkan sentuhan siraman rohani dari beliau secara dekat dengan beliau itu lebih masuk mungkin. Selama ini dia jamaah melihatnya itu dari kejauhan. Tapi ketika dari dekat gitu, itu sentuhan materi itu lebih terasa kepada jamaah. Yang kedua, saya pengalaman dari para jamaah ini terutama ketika di Mekah ya. Jadi betapa dia merasakan bimbingan itu sangat luar biasa ketika sedang melaksanakan tawaf dan saya, karena memang Tuan Guru langsung yang membimbing bacaan segala macam ya. Jadi ketika beliau berdoa juga dengan penuh penghayatan ya. Dan ketika di Mekah Tabligh Akbar, beliau juga sampaikan betul bagaimana menjaga supaya umroh ini jangan sampai sia-sia ketika sudah berada di tanah air. Jadi sejauh ini saya pernah ketemu Mbak Feli itu jamaah yang kami kan umroh ini setahun 2 kali dengan Ustadz Somad ya. Ada yang setiap saat dia ikut terus. Jadi saya bilang, bagaimana Pak? Saya menikmati betul umroh dengan Ustadz Somad ini. Sampai kemudian ketika ada peluang daftar, dia ikut lagi gitu. Setahun itu 2 kali dia ikut. Dan itu usia berapa tuh Ustadz yang melakukan umroh? Ada yang sudah 40-50 tahun ya. Jadi luar biasa. Jadi memang dia terasa. Pengalamannya ya Ustadz. Nah Ustadz Sandi, saya juga mau tanya nih, apa sih sebenarnya hukum untuk menjalankan umroh itu? Baik, ibadah umroh ini sering disampaikan sebagai haji kecil, begitu ya. Dan berdasarkan dalil tadi, sebagaimana Allah firmankan, hendaknya kalian menyempurnakan haji dan umroh. Maka berdasarkan dalil ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menghukumi bahwa umroh ini adalah wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali. Ya, walaupun menurut pandangan imam yang lain seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, hukumnya sunnah muakkadah, jadi sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Artinya ketika kita seorang muslim punya kemampuan begitu ya, dan kita merdeka, maka hendaknya ditunaikan, karena pada akhirnya semua harta titipan Allah ini sebaiknya kita persembahkan untuk ketaatan kepada Allah. Mas Dendi, ini kalau dari Mas Dendi sendiri bagaimana melihat ibadah umroh itu sendiri? Ya, terima kasih Vel. Bismillahirrahmanirrahim. Buat saya umroh itu hal yang sangat spesial ya, karena untuk melihat Ka'bah, Madinah dan beribadah langsung di tempat sana juga bukan satu hal yang
nilainya kecil. Jadi buat saya tentunya dan semua umat muslim di Indonesia dan di dunia pasti sangat penting dan semua orang pasti ingin ke sana sebenarnya. Oke, nah pemirsa, Mas Dendi ini kan selaku praktisi logam mulia ya. Katanya juga nantinya di umroh bersama Ustadz Abdul Somad ini ada bonus dirham ya? Iya. Oke. Sebenarnya kita tahu tadi penjelasan dari Pak Ustadz Sandi dan Ustadz Qurtubi kan bilangnya ini adalah ibadah ya. Nah, dirham ini hadir sebenarnya bukan melihat sebagai dirhamnya. Dirham ini nanti saya jelaskan adalah sebagai media dakwah. Jadi tidak hanya dalam dirham, tapi ya kita ada kombinasi dari teknologi di dalamnya untuk media dakwah untuk umat muslim yang mengikuti khususnya umroh yang dilakukan bersama Ustadz Somad. Oke, wah berarti ini memang di umroh bersama Ustadz Abdul Somad ini tidak hanya pengalaman umroh bersama Ustadz Abdul Somad, tapi juga nantinya akan ada souvenir dirham itu sendiri. Betul. Ya Mas ya. Oke, nah saya juga akan melihat buku. Ini saya lihat juga di mejanya ada shell juga ya, Iya. Ustadz ya. Ini Iya, mungkin betul. dikasih tahu juga ke pemirsa di rumah seperti apa. Jadi umroh bersama Ustadz Somad itu sebetulnya bukan hanya umrohnya saja. Jadi ada plus-plusnya untuk para jamaah. Oke. Ya, jadi dengan mendaftar umroh bersama Ustadz Somad, pertama dia sudah mendapatkan satu buah buku tulisan dari Ustadz Abdul Somad 66 tanya jawab tentang umroh. Ini memang saya rasakan ilmu materi ini memang hal-hal yang selalu terjadi di jamaah. Oke, hal umum yang Trouble ya, ditanyakan oleh bukan hanya hukum ya, kaitan juga dengan sejarah ya, bagaimana Bukit Uhud, bagaimana kemudian proses di Masjid Nabawi ya, Oke. bagaimana Ka'bah dan sebagainya. Ini sangat lengkap sekali. Jadi kalau kita kuasain Baik. 66 tanya jawab ini, insya Allah bisa jadi seperti Ustadz Sandi nanti mungkin. Oke. Baik Ustadz. Nah kalau untuk syala mungkin bisa diperlihatkan Ustadz. Soalnya ini, jadi soal ini akan dipakai nanti ketika takblik akbar dan juga umrohnya. Oke. Kita ingin menyeragamkan Ada tulisannya kepada apa tuh, Ustaz? sahabat UAS. UAS. Nah, Oke. sahabat UAS. Jadi sebagai bentuk kekompakan bersama, kan ini terdiri dari beberapa travel nih. Namun ketika tablik akbar, ini seperti tanda tiket masuknya lah. Oke. Jadi kalau jamaah ingin, karena kan nanti di Mekah itu kita mengadakannya di sebuah ballroom, di sebuah hotel di Mekah. Jadi boleh masuk itu kalau menggunakan shawl sahabat UAS. Dan ini gratis untuk para jamaah. Sehingga kalau ketika dia pulang bisa jadi kenang-kenangan. Oh saya dulu pernah umroh bersama UAS dan saya mendapatkan shawlnya. Shawl dengan tulisan sahabat UAS, sahabat Ustadz Abdul Somad. Oke, baik. Wah, pemirsa ini nantinya juga perbincangannya masih sangat menarik. Nantinya juga dari Mas Dendi akan menjelaskan mengenai bagaimana dirham itu nantinya menjadi souvenir dari umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Karena pemirsa, untuk umroh bersama Ustadz Abdul Somad ini nantinya akan dilaksanakan pada Agustus 2026. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Inspirasi Pagi.